Pak Purbaya tuh tepat sasaran banget. Kebijakan-kebijakannya yang benar-benar mendukung moneter supply, yaitu M2, jumlah uang beredar, kemudian kenaikan kredit, dan nge-push demand dari UMKM. Memang itu yang kita perlukan. Cuman belum terreflect, Pak. Dan dalam perubahan ekonomi itu ya at least 2 kuartal. Mohon maaf nih Pak Purbaya, harus saya sampaikan. Saya senang banget Pak dengan kepemimpinan Pak Purbaya, dengan gaya beliau yang dikenal dengan koboi gitu Pak ya. Saya pernah satu acara tuh dengan Pak Purbaya, waktu itu Pak Purbaya masih ketua LPS. Nah, kita perhatikan bahwa Pak Purbaya tuh tepat sasaran banget. Kebijakan-kebijakannya yang benar-benar mendukung moneter supply, yaitu M2, jumlah uang beredar, kemudian kenaikan kredit, dan nge-push demand dari UMKM. Memang itu yang kita perlukan. Cuman belum terreflect, Pak. Karena jika memang yang Pak Purbaya lakukan itu perlu waktu. Beliau sampai saat ini mungkin baru 2 bulan atau 3 bulan, Pak ya, memimpin. Dan dalam perubahan ekonomi itu ya at least 2 kuartal. Jadi Purbaya efek menurut saya justru tahun depan, Pak. Tahun depan baru akan terrefleks ya? Ya, karena kalau dari kebijakan yang Pak Purbaya lakukan, jika itu direspon positif oleh investor, maka yang naik harusnya perbankan, consumer goods, dan makanan dan minuman. Consumer staples. Tapi ketiga ini kita tahu masih underperform. Karena memang secara number, secara angka belum terlihat. IHSG all time high 24 kali, itu terjadi dari saham-saham yang dimiliki oleh konglomerat-konglomerat, Pak. 26 kira-kira seperti apa? Justru bisa lebih kencang lagi, Pak. Alasannya kenapa? Karena era kepemimpinan Pak Purbaya itu kan September ya, September, Oktober, November. Ya, itu belum 1 kuartal atau 1 kuartal lah maksimal. Sementara dalam perbaikan ekonomi ya at least kita menilainya dalam 2 kuartal. Ini perbankan kita belum jalan, Pak. Sektor consumer yang weightingnya cukup besar belum jalan juga, Pak. Sementara kita ketahui Konglo yang tahun ini rally kebanyakan kan di bidang energi. Weighting energi kan masih kecil, Pak. Nah, bayangkan kalau seandainya perbankannya ikut jalan, consumer ikut jalan, Purbaya efeknya mulai kerasa, dan Konglonya juga ikut ngedorong, justru ini bisa terjadi seperti 20 tahun lalu, Pak. Era kepemimpinan Pak SBY, di mana saat itu GDP kita 6%, CAGR untuk IHSG adalah 17% per tahun selama 10 tahun. Nah, tapi saya nggak bilang kayak IHSG bakal ke ya dalam waktu singkat ke 15.000, 20.000 enggak. Tapi CAGR pertumbuhan di atas 10% itu adalah masuk akal untuk bursa kita. Iya. Kalau kita bicara sektor nih, kira-kira apa yang menarik untuk tahun depan? Kalau kita lihat dari Purbaya efeknya, Pak, ya Mas B-nya tuh perbankan sama consumer goods. Nah, tapi kalau porto saya pribadi, Pak, tidak. Kalau saya masih di energi dan komoditas. Masih ada komoditas? Ya. Komoditasnya apa? Tahun ini komoditas yang jadi juara itu kan adalah emas. 2025 emas 2025 ya? Emas. Menyusul turunan-turunan dari emas tuh, Pak. Silver, copper, nikel belum jalan, coal juga belum jalan. Nah, most likely commodity super cycle itu biasanya nggak jalan berbarengan. Nah, ini kita kalau kita comeback lagi ke belakang tuh aneh, Pak. Karena seharusnya emas itu adalah aset lindung nilai, aset defensif. Ya, betul. Ya, jadi kalau seandainya stocks market lagi maju, emas biasa dijualin. Tapi tahun ini tuh 2025 berbeda. Emasnya naik, stocks market juga ikut naik. Artinya sebenarnya pasar lagi bingung. Pada endingnya nilai aslinya itu bakal ditemukan. Dan biasanya berdasarkan sejarah yang bakal koreksi duluan itu adalah stocks marketnya. Stock market duluan, Man. Stocks market duluan, bukan emas duluan. Nah, itu ini kembali ke topik awal tadi, Pak. Itu kenapa tesis terhadap Dow Jones dan Nasdaq koreksi tahun depan itu cukup tinggi. Kalau kita bicara tema nih, 2025 kita sebut sebagai tahun saham Konglo. Iya. 2026 sama, Pak. Masih. Kita barengan, Pak. Konglo dan saham blue chip kita ada potensi untuk dapat flow. Karena tahun ini flow yang masuk. Tahun ini tuh bursa secara reguler, Pak ya. Asing net sell tuh 42 triliun. Tapi ada yang menarik, Pak. Net sell terbesar itu terjadi dari Januari sampai April. Di atas April, net sell-nya mereda, makin tipis. Sementara ini kebalikan di bonds market, Pak. Bonds market dari Januari sampai Agustus itu dibeli
Makanya bonds market kita sempat di bawah 6% Pak yieldnya. Itu artinya masif pembelian. Itu sampai 60 triliun Pak. Bonds market net buy. Dari Agustus sampai Desember Pak, tersisa 20 triliun. Jadi dari Agustus sampai Desember, asingnya keluar Pak dari bonds market kita. Justru masuk ke equity. Nah alasannya kenapa? Ya kita tahu. The Fed udah melakukan pemangkasan suku bunga. Bank Indonesia juga udah melakukan pemangkasan suku bunga. Ngapain saya pegang bonds? Justru ketika pemangkasan suku bunga terjadi, orang kan malas nabung. Tabungan-tabungan di bank dikeluarin tuh. Company-company kredit tuh, ambil kredit. Ekonomi maju. Ketika ekonomi maju, uang berputar, ngapain saya simpan di aset yang bersifat defensif? Yeah. Akhirnya lari ke equity. Nah itu alasan kenapa dari Agustus sampai Desember, kita perhatikan asing itu keluar bonds market kita cukup besar. Masuk ke equity. Makanya kalau saya nilai 2026 ini akan ada lanjutan Pak. Akan masuk ke era bonds koreksi, tapi equity yang berjaya. Karena bonds dan equity itu selalu dua arah. Oke, kalau kita bicara, saya investor nih. Ya. Kira-kira bagaimana alokasi saya baiknya untuk 2026? Ya, sebagai ini saya suka nih Pak kalau bicara ini karena tenang, damai, dan time frame-nya cukup panjang. Sebagai investor, tidak pernah dalam sejarah 10 tahun ke belakang sampai 15 tahun ke belakang perbankan kita itu bagi dividen double digit. Kita harus berterima kasih sama Pak Prabowo. Kita juga harus berterima kasih sama asing-asing yang kemarin keluar Pak. Karena ini membuat PI rasio perbankan kita termurah selama 10 tahun ke belakang. Bank Mandiri kemarin dividen 9%. Mungkin kalau nanti Bank Mandiri di angka 4.000 atau mendekati 4.000 mungkin bisa double digit. Nah kalau sekarang beli di angka 5.000 mungkin masih 8%-an. Nah sebagai investor saya melihat ini tuh sebagai peluang yang besar Pak. Karena kalau nanti kalau asing itu udah mulai shifting ke Indonesia, shifting ke emerging market, Indonesia juga dapat bagian, pasti yang diambil tuh blue chip dulu Pak. Yang aktif tuh pasti bakal beli sesuatu yang punya nilai jual, nilai valuasi yang cukup baik. Nah itu itu saat ini berada di perbankan kita. Jadi momentum untuk masuk big bank ini ya? Untuk big bank, ya. 2025 bottom, udah tidak buat lebih rendah lagi. 2026 tuh recovery. Cuman recovery-nya ya nggak mungkin kayak saham Konglong kan gede Pak. Ya pasti pelan-pelan. Dan itu menariknya active fund. Jadi gini Pak, yang saya temuin karakter dari active fund dan passive fund. Passive fund tuh nggak peduli sama valuasi. Dia nggak ngenilai PBV, dia nggak lihat EV/EBITDA, dia ngelihatnya market cap sama likuiditas. Kalau cukup mereka masuk. Makanya kelihatannya sahamnya agresif. Kalau active fund mereka sedikit berhati-hati. Mereka perlu number, mereka perlu angka, mereka perlu bottom line. Bottom line perbankan saat ini masih belum menunjukkan perbaikan. Sorry, udah melandai tapi belum naik. Nah, kalau seandainya nanti di Q4, keluarnya kan di Q1 2026. Membaik itu saya yakin asing bakal mulai masuk. Karena BPJS saja itu udah mulai nambah porsinya ke stock market.